Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ittaba'uhu wa nasaruhu liidharil Islam ala sairil adyan. Saudara pengurusi, Sa'adat Al-Ustaz Muhammad Mukhtar Ridwan, Saudara Setiausaha Agung, ahli-ahli Exco dan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan saudara pimpinan ABIM untuk saya mengendalikan kuliah yang dinamakan tafsir maudhu'i ini. Sekurang-kurangnya undangan saudara sekalian itu memaksa saya mengaji gitu. Kalau nak ikutkan sukarela malah juga mengaji ni, macam orang lain jugalah. Tapi bila sudah diminta untuk mengendalikan kuliah, mengajilah saya. Dan malam ini saya ajak saudara sekalian sama-sama mengaji gitu. Sebelum masuk betul ke persoalan tafsir maudhu'i, maudhu' demi maudhu', tema demi tema, rasanya wajar untuk kita terlebih dahulu berbicara secara umum tentang Al-Quran, tentang tafsir-tafsir Al-Quran, tentang tafsir maudhu'i secara umum, tentang tanggungjawab dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi malam ini adalah malam kuliah pengenalan. Saya tak menjanjikan apa-apa yang betul-betul berarti tentang tafsir maudhu'i. Yang nak saya sampaikan hanyalah pengenalan. Untuk sampai betul ke tafsir maudhu'i, ikutilah insya-Allah siri-siri yang akan datang. Seperti yang kita telah baca dalam surah Al-Muddathir, kalau tidak salah. Salah satu surah yang muqarrar, yang termasuk dalam manhaj kita. Bila menyebut tentang Al-Quran, Tuhan menyebutnya inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan, kami akan turunkan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, kata-kata yang berat. Jadi Al-Quran itu adalah qawlan thaqila. Quran itu adalah kata-kata yang berat. Cuma dalam ungkapan Melayu, kata-kata yang berat itu tidak membawa maksud yang dikehendaki. Ada kalimah lain tapi Anda jarang menggunakannya. Kalimah yang dimaksudkan itu ialah bahwa qaulan thaqila itu berarti kata-kata yang berbobot. Apa maksud kata-kata yang berbobot? Kata-kata yang punya weight. Kalau berat,
bobot, weight masih tak paham, ya la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan sebarang kata-kata, tapi kata-kata yang punya weight, yang punya bobot, yang berat. Artinya bukan omong kosong Al-Quran itu, bukan sembang mengarut, bukan, ya. Jadi artinya kitab yang mempunyai weight dalam arti kandungannya yang syarat dengan hakikat-hakikat yang besar, padat dan penting, serta membawa dampak sejarah ketamadunan yang agung. Barangkali itulah yang tersirat di sebalik kata-kata qaulan tsaqila itu. Karena isinya yang syarat dengan hakikat-hakikat yang besar. Kalau Al-Imam Hasan Al-Banna misalnya, beliau merumuskan kandungan Al-Quran itu dengan menyelaraikan 4 persoalan besar yang disebutnya sebagai Al-Aqidatus Salimah, akidah yang sehat. 2, Al-Ibadatus Sahihah, ibadah yang tepat. 3, Al-Akhlaqul Fadilah, akhlak yang mulia. 4, Al-Ahkam Al-Ijtimaiyah Al-Adilah, tatanan sosial yang adil, a just social order. Itulah 4 unsur atau kandungan terpenting seperti yang dirumuskan oleh Al-Imam Hasan Al-Banna. Kalau kita perhatikan keempat-empat kandungan terpenting Al-Quran itu dapat kita setujui, memang Al-Quran itu qaulan tsaqila, kata-kata yang berat, berbobot dan punya weight, karena ia memang syarat dengan persoalan-persoalan yang sangat pokok. Di soal remeh-temeh tak ada di situ. Ya, lawak-lawak bodoh tak ada dalam Quran. Ya, dalam Quran mana ada lawak bodoh? Tak ada. Lawak yang tak bodoh pun tak ada. Jadi bersedialah Anda sekalian untuk memasuki satu perbahasan tentang persoalan-persoalan berat, memasuki dan mempelajari qaulan tsaqila itu. Dalam rangka untuk memahami Al-Quran yang sifatnya demikian itulah, maka sejak dulu sampai sekarang telah timbul pelbagai penafsiran, dan penafsiran itu menggunakan pelbagai pendekatan, menyorot dari pelbagai dimensi. Inilah yang disebut sebagai aliran-aliran tafsir seperti yang tadi disebut oleh saudara pengurusi. Aliran tradisional, aliran modern, ada aliran yang disebut sebagai aliran usuli, aliran kalami, aliran sufi, aliran falsafi, dan macam-macam lagi. Pendeknya, seseorang alim itu dia mendekati Al-Quran menurut pengkhususannya. Kalau ahli fikih, yang dia sorot adalah dimensi fikihnya. Jadi seolah-olah Al-Quran itu kitab hukum hakam, yang lain jadi tidak jelas. Kalau dia seorang
ahli ilmu kalam, maka yang disorot atau ditekankan adalah dimensi ilmu kalamnya. Tafsir manapun ya telah menyumbang kepada umat Islam, kepada khazanah keilmuan Islam. Tetapi kebanyakannya itu hanya relevan dalam konteks zaman mereka. Bukan Al-Quran itu. Al-Quran tetap relevan di sepanjang zaman, tapi tafsiran mungkin tidak relevan. So, tafsiran adalah pemikiran manusia. Yang relevan adalah nusus, adalah nas-nas itu. Itu takkan basi, takkan outdated. Tapi tafsiran itu masih mungkin ketinggalan zaman. Karena itulah orang terus-menerus menafsirkannya dari dulu sampai sekarang. Dan bila zaman berlalu, tafsir baru diperlukan. Ya, karena itulah maka bukan suatu yang keterlaluan misalnya. Kalau Muhammad Al-Ghazali misalnya ya, dalam menghargai karya-karya tafsir ini, beliau menyatakan keberatannya karena setengah-setengah tafsir itu terlalu menumpuk pada satu bidang sehingga gagal memperlihatkan apa yang dikatakan syumulur ru'yatil qur'aniyah, gagal menonjolkan keutuhan wawasan Al-Quran. Wawasan Al-Quran atau ru'yah Qur'aniyah itu adalah menyeluruh, utuh. Tapi apabila tafsir terlalu menekankan satu aspek fikih lah katakan, fikih dalam arti sempit, maka ru'yah Qur'aniyah, visi Al-Quran atau wawasan Al-Quran itu sudah tidak lengkap dan tidak menyeluruh dan tidak utuh lagi. Dia sudah jadi sempit. Dia sudah menjadi fikih oriented gitu. Karena penafsirnya terlalu gairah dengan persoalan fikih. Bukan main lagi, panjang lah dia punya perbahasan kalau sampai ayat fikih itu. Ayat air, ayat wudu, itu panjang sampai yang tak masuk akal pun ada gitu. Sampai hal-hal seperti persoalan kalau nak wudu dengan memakai air hujan tapi darah, apa sah wudunya? Jadi hal-hal begitu misalnya ya. Jadi misalnya saja ya. Nak jawab soalan itu kan memerlukan entah berapa halaman perdebatannya gitu. Wudu dengan air hujan tapi darah. Kalau disuruh saya yang jawab kan mudah aja. Tak payah jawab, soalannya salah. Kalau air hujan bukan darah, kalau darah bukan air hujan, habis cerita. Tutup bob. Jadi poin saya yang saya nak tekankan ini ialah bahwa penafsiran yang terlalu menekankan jurusan-jurusan tertentu itu mencacatkan syumulur ru'yatil qur'aniyah, keutuhan wawasan Al-Quran, keutuhan visi Al-Quran. Artinya dia tak dapat menangkap ru'yah, pandangan atau wawasan Al-Quran seutuhnya. Dia hanya dapat serpehan. Saudara-saudara jangan merasakan bahwa ini suatu statement yang keterlaluan. Kenapa berani mengkritik ulama-ulama tafsir ya? Saya pikir sudah berlalulah zaman menakut-nakutkan orang begitu itu ya. Tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap jasa dan khidmat mereka ya. Mereka adalah manusia. Dan pegangan kita dalam gerakan Islam, kullu kalamil bashar ya, yu'khadhu wa yurad. Kalau ia cuma percakapan, pendapat orang biasa atau manusia biasa,
ulama kah dia, intelektual kah dia, tok guru kah dia, menteri kah dia, perdana menteri kah dia, presiden kah dia, mantan presiden kah dia, yu'khadhu wa yurad, boleh diambil dan boleh ditolak. Illa kalamul maksum, melainkan kata-kata Rasul yang maksum, itu kena ambil, harus diambil tanpa reserve. Tapi kalau manusia, biar sebesar mana serbannya, ya, biar seberapa panjang janggutnya, ya, boleh saja diambil, boleh saja ditolak. Saya sendiri bersandar kepada apa yang disebut oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menyebut istilah kecacatan syumulur ru'yatil Qur'aniyah itu. Jadi saudara sekalian, Al-Quran harus difahami secara utuh. Ya, kalau kita sudah tahu, ya, betapa cacatnya kalau kita gagal mendapatkan syumulur ru'yatil Qur'aniyah akibat orientasi tafsir yang terlalu specialized ini, terlalu jurus kepada sesuatu bidang disiplin, maka artinya kita setuju bahwa Al-Quran seharusnya difahami secara utuh dengan menekankan ciri kesepaduan Al-Quran. Memang Al-Quran menyentuh pelbagai isu dan pelbagai fenomena, tetapi segalanya teranyam dan terpadu dalam kesatuan message membina manusia, membangun umat. Kadang-kadang ya, kalau kita membaca Al-Quran itu terasa sepintas lalu seperti temanya melompat-lompat begitu. Dari cerita ini tiba-tiba masuk cerita ini, masuk macam mana ni katanya. Itu hanya yang kita rasakan. Kegagalan kita melihat apa yang dikatakan ar-rawabitul khafiyah. Sebenarnya ada hubung jalin, tapi kadang-kadang seringkali tersembunyi yang kita tak dapat tangkap. Mengapa? Yang kita rasa lompat-melompatnya itu sebabnya tidak melompat-lompat, ada hubungan tapi kita tak nampak. Jadi tidak semua yang tak nampak itu tidak ada. Ada benda ada tapi tak nampak. Jadi jangan dipukul rata, asal tak nampak aja tidak ada. Ya. Saya gunakan istilah, ya, bahwa segalanya teranyam dan terpadu dalam kesatuan message membina manusia, membangun umat. Saya gunakan istilah teranyam, ya. Kenapa saya gunakan istilah teranyam ini? Saya gunakan istilah teranyam karena memang ada pelbagai unit-unit, ya, yang masih dapat dilihat, jalur-jalur macam seperti tikar, ya. Jalur pandan atau jalur mengkuang itu masih nampak, tapi tidak ada jalur pandan yang sendirian. Dia teranyam dengan yang lain, terkait dengan yang lain, saling kuat menguat dan membentuk satu bahan yang namanya tikar. Jadi kalau kita lihat tikar itu sebagai satu kesatuan, ya, orang tak kata ini apa pandan, tak pernah. Orang kata ini apa tikar. Tapi bila diteliti betul, kejadian tikar itu adalah dari helaian atau jalur-jalur pandan yang masih dapat dilihat satu persatu, tetapi teranyam begitu rupa, yang satu memperkuat yang lain. Kalau tertanggal satu, longgar jadi semuanya, jual pun tak laku. Jadi begitulah
bahwa segalanya teranyam dan terpadu dalam kesatuan message membina manusia, membangun ummah. Isu-isu Al-Qur'ani harus difahami secara padu, utuh dan menyeluruh, bukan secara serpihan. Dan inilah yang menjadi asas rasional pendekatan tafsir maudhu'i atau penafsiran tematik terhadap Al-Quran. Di rasional, alasan terpenting mengapa tafsir maudhu'i itu diperlukan ialah untuk melihat kesepaduan dan keutuhan message Al-Quran itu. Dan ini adalah seperti yang disebutkan tadi, antara aliran tafsir yang mutaakhir, yang terbaru, yang banyak dibuat orang, dilakukan oleh Muhammad Al-Ghazali, kalau dalam bahasa Inggris oleh almarhum Profesor Fadlur Rahman, Major Team of the Quran, oleh Khursyid Ahmad dan lain-lain lagi, ya. Jadi tak usah heranlah kalau aliran-aliran ini terus berkembang. Kalau lepas ini entah apa lagi aliran yang akan bangkit. Cuma tidak semua aliran-aliran yang timbul itu ya punya justifikasi dan dapat dipertahankan. Kalau tafsir maudhu'i misalnya, saya pikir punya justifikasi. Tapi ada yang tidak punya justifikasi. Katakanlah tafsir yang terlalu beraliran sains misalnya ya, yang disebut aliran saintism dalam tafsir Al-Quran, ya, aliran saintism dalam tafsir Al-Quran, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan teori-teori sains yang entah betul entah tidak. Namanya saja teori. Jadi hari ini betul, esok dah disalahkan orang. Ya, pada saat orang terlalu obses, ya, terlalu gairah dengan sains teknologi, maka Al-Quran pun terlalu disainkan gitu. Sehingga ayat-ayat yang tak ada kena-mengena dengan fenomena sains dipaksa-paksa gitu. Ini yang tak boleh. Yang saya pun tidak senang dengan aliran seperti itu, tapi ia telah berlaku. Yang saya maksudkan dengan aliran saintism itu termasuklah seperti tafsiran yang melihat katakanlah suratul fil, surah al-fil. Tahu tak surah al-fil ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya tanya tahu tak tahu itu pasti ada orang dia tak tahu suratul fil. Alam tara kai, alam tara kai tahu. Sudah. Kai apa pula ni? Alam tara kaifa fa'ala itu pangkal ayat, bukan nama surah suratul fil. Kita tahu suratul fil ini adalah tentang mukjizat, tentang kuasa Tuhan yang di luar, ya, yang di luar reason, yang di luar akal. Karena Tuhan menghancurkan bala tentera bergajah dengan hanya mengutus burung-burung, tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi angkatan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah itu hancur lebur, ya. Daging-daging mereka itu pecah seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat akibat lontaran batu-batu oleh burung-burung tayran ababil. Selama ini kita terima hakikatnya begitu, dan ini adalah kekuasaan Tuhan yang di luar perhitungan manusia. Tetapi ahli tafsir yang tidak senang dengan mukjizat seperti itu, karena gairah mereka untuk menjadikan sains itu acceptable, dapat diterima oleh golongan saintis, maka fenomena mukjizat itu direndahkan, didangkalkan menjadi fenomena sains, lalu ditafsirkan bahwa tayran ababil itu bukan burung yang melontar
batu, tetapi sejenis hama katanya, sejenis kuman. Jadi Tyron jadi kuman. Nah, ini yang saya katakan aliran saintisme itu. Dari mukjizat kepada fenomena biasa. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu Tuhan jadikan tubuh mereka itu pecah seperti daun kayu yang dimakan ulat. Itu ditafsirkan sebagai merebaknya penyakit cacar dan penyakit kusta. Jadi sedangkal itu. Ya. Hilanglah mukjizat kekuasaan Tuhan ini yang luar biasa itu hilang, jadi sakit kusta, sakit cacar, demam kual. Nah, ini yang namanya saintisme. Dan satu ketika memang subur hal-hal begitu, dan yang subur di Timur Tengah lalu merebak kemari. Contoh-contoh yang saya bawa itu tafsir Melayu tuh, yang diambil dari tafsir Arab tentunya. Nah. Antara orang yang terkemuka dalam bidang ini ialah seperti Tantawi Jauhari. Ya, Tantawi Jauhari. Ini orang yang sangat terpengaruh dengan aliran saintisme ini, sehingga dia menghasilkan sebuah tafsir Jauhari yang isinya itu luar biasa sekali. Ya, tak macam tafsir biasa, penuh dengan diagram, dengan rajah, dengan statistik, dengan graf, dengan peta, dengan gambar. Ini tafsir apa pula bergambar-gambar segala macam. Sehingga ada para penilai tafsir, bila melihat tafsir yang seperti itu, mereka mengatakan fihi kullu syai' siwa tafsir. Dalamnya ada macam-macam. Ada satu aja yang tak ada, yaitu tafsir. Sebuah karya tafsir dikomen begitu. Ada lagi orang seperti, kalau tidak salah namanya Mustafa Mahmud, pun menulis karya tafsir seperti itu. Lalu dikomen oleh Abdul Muta'al Al-Jabari dalam sebuah bukunya Syatahat Mustafa Mahmud. Syatahat ini maknanya bukan tafsir, disebutnya bukan sebagai tafsir, tapi sekedar syatahat. Syatahat itu ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang dalam keadaan tak sedar diri. Nah, itu yang namanya syatahat. Jadi itu beberapa bahaya dari perkembangan tafsir itu. Tapi saya kira kalau tafsir maudhu'i yang sangat menekankan aspek keutuhan dan kesepaduan message Al-Quran, melihat tema demi tema, dengan melihat keseluruhan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema itu secara utuh, saya pikir punya justifikasi. Jadi saudara sekalian, memang ada bahayanya kalau kita gagal ya melihat atau memahami Al-Quran secara utuh. Akibat memahami Al-Quran secara cebisan, maka kadang-kadang kita memberikan kesimpulan yang dangkal terhadap sesuatu fenomena. Katakanlah fenomena kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi, satu situasi susah. Lalu dia menghukum oleh karena keterbatasan penjelajahannya dalam bidang Al-Quran ini. Lalu dia bersikap simplistik. Semua kesusahan adalah hukuman Tuhan. Ini suatu kesimpulan yang saya kira sangat simplistik. Apabila melihat asal susah aja, itulah kutukan Tuhan, itulah hukuman Tuhan.
Walhal tidak semua susah itu hukuman Tuhan. Gawat itu susah lah. Saya tidaklah nak jelas sangat pasal gawat tu, ya, apa kegawatan ekonomi, bukan itu sangat yang saya nak bincangkan sekarang ni. Saya cuma nak memperlihatkan bagaimana orang yang penjelajahannya terhadap ayat-ayat Al-Quran ini tidak utuh dan tidak menyeluruh, lalu diambilnya satu ayat misalnya, dan itu saja yang dipakai, tanpa melihat dan memperhitungkan adanya ayat-ayat lain yang mungkin lebih relevan. Cuma itu bukan nak terangkan kegawatan ekonomi itu apa. Itu kerja orang lain. Yang janji nak buat gitu tu siapa? Apa-apa kan? Yang janji nak terang apa itu kegawatan ekonomi kepada orang kampung Sungai Ramal Dalam apa semua ni, apa-apa, bukan saya. Saya cuma nak terangkan apa artinya itu, ya, dengan sebagai contoh, ya, sebagai contoh tafsiran, ya, yang tidak menggunakan keseluruhan, ya, ayat-ayat Al-Quran, lalu memberikan hukuman dan kesimpulan yang simplistik. Ini hukuman Tuhan, ini azab dari Tuhan. Kalau semua azab, kalau semua yang kesusahan itu azab dan hukuman Tuhan, bagaimana dengan kesusahan-kesusahan yang pernah dialami oleh para anbiya dan mursalin, oleh para sahabat? Bagaimana dengan musim maja'ah, musim kemarau dan kelaparan yang berlaku di Madinah pada zaman Umar Ibn Khattab? Itu hukuman Tuhan juga kan? Saya tidak bermaksud nak mempertahankan apa yang sedang berlaku. Saya pun nak marah juga, gitu. Kalau Jawa duduk di Jawa lagi dah ngamuk. Ya. Bila Jawa tu pindah sini, dia dah jadi lain sikit. Dia jadi penakut, maaf gitu. Walhal kesusahan-kesusahan itu punya arti yang macam-macam. Ada yang memang hukuman Tuhan, tapi kalau hukuman itu artinya tidak ada jalan keluar lagi, habis, tak payah bincang-bincang dah. Kalau sudah yu'adzibkum azaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum misalnya, ya, Tuhan mengazab kamu dengan azab yang pedih, sudah, tunggu ajalah. Tak payahlah buka buku, buat seminar, buat tak guna dah. Tak ada siapa boleh lepas daripada hukuman Tuhan. Tapi masih mungkin yang lain. Mungkin ini peringatan. Ini misalnya ya, peringatan. Ada ayat mengenai hal-hal begini, tapi artinya peringatan. Bila peringatan, maka masih ada harapan untuk mencari jalan keluarnya. Kalau masih hujung ayat itu, la'allahum yarji'un, la'allahum yatadzakkarun, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka kembali, mudah-mudahan mereka mengambil ingatan. Itu artinya Tuhan masih memberikan harapan, kamu boleh menemukan jalan keluar. Katakanlah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini selalu dibaca dengan sewenang-wenang. Allah berebaklah malapetaka di langit, di darat, di laut, karena akibat perbuatan manusia sendiri. Tapi ini bukan akhir segala-gala. Itu hanya peringatan Tuhan, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, agar mereka rasa sebahagian dari angkara perbuatan mereka. Namun Tuhan masih memberikan harapan.
Andainya kamu belajar dari kesilapan, andainya kamu mengambil pengajaran dan segera memperbaiki diri, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Kalau itu fenomena begitu, maka ini bukan azab, bukan hukuman, tapi peringatan. Ada kesusahan yang bukan azab, bukan peringatan, tetapi ujian yang namanya ibtila, yang dirasakan oleh para anbiya, para mursalin sesuai dengan namanya ujian. Maka kalau lulus dapat apa? Ya, sebagai ujian. Kalau lulus naik derajah. Nah, itu ujian yang ditempuh oleh para anbiya, para mursalin. Mereka lulus dan terangkatlah martabat. Satu fenomena itu punya berbagai kemungkinan. Andainya ya, kita tidak mempunyai kefahaman yang utuh ya, terhadap Al-Quran, maka mungkin, sangat mungkin ya, kita terjerumus dalam penafsiran yang simplistik dan dangkal. Dan ini yang perlu dielak. Karena itulah maka saya sangat tekankan kefahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap Al-Quran. Banyak lagi contoh-contoh lain. Itu untuk siri-siri yang mendatang. Jadi saudara sekalian, yang namanya tafsir maudhu'i itu apa? Saya sudah jelaskan alasannya mengapa tafsir maudhu'i yang sangat menekankan kesatuan, keutuhan tema Al-Quran itu. Kalau dilihat tafsir maudhu'i yang ditulis oleh almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali yang 3 jilid atau berapa begitu, beliau menyebut sebagai bahwa yang namanya at-tafsir al-maudhu'i itu yatanawalu surata kullaha yuhawilu rasma suratin syamsiyatin laha tatanawalu awwalaha wa akhiraha wa tata'arrafu 'ala ar-rawabitil khafiyyati allati tashudduha kullaha wa taj'alu awwalaha tamhidan li akhiriha wa akhiraha tasdiqan li awwaliha. Menggarap sesuatu surah seutuhnya. Kalau kita lihat karya Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, dia tidak tema-tema dalam arti tema tentang keadilan, tema tentang apa, nilai-nilai moral. Dia dari surah ke surah. Maudhu'i juga itu, dari surah ke surah. Tetapi dalam melihat surah dari surah ke surah itu, ya, ia menggarap sesuatu surah seutuhnya, melakarkan gambaran menyeluruh awalnya dan akhirnya, mencari hubung kait yang tersembunyi yang mengikat kesepaduannya, sehingga tampak bahwa bahagian awalnya adalah pengantar kepada bahagian hujungnya, manakala bahagian akhirnya pula merupakan pembenaran atau tasdiqan kepada bahagian awalnya. Nah, ini akademik sedikit ya. Nah, maksudnya ialah melihat satu-satu surah itu, surah yang panjang sekalipun lah, katakanlah surah Al-Baqarah, dilihat secara utuh begitu, bukan secara petikan-petikan, awalnya dan sampailah ke akhirnya, sehingga tampak nanti ya, hubungan-hubungannya dari satu ke satu itu, dan nanti jelas bahwa awalnya itu adalah pendahuluan, tamhidan, maknanya pengantar kepada yang bawah itu, dan yang hujung itu adalah pembenaran, pembuktian bahwa benar yang atas tadi. Jadi nampak kaitannya begitu. Ini yang namanya kesepaduan dari surah-surah Al-Quran itu.
pendekatan begini ini maudhu'i juga namanya. Tetapi ada pendekatan maudhu'i yang lain sedikit, seperti yang dilakukan oleh misalnya Fathy Osman dengan buku besarnya itu. Belilah tuh, tolong campaign buat ya, bab menakutkan budak-budak. Tafsir maudhu'i mengikut Fathy Osman itu ialah the total verses related to one theme collected together in order to know how the Quran deals with a particular theme as a whole. Ya, jadi semua ayat-ayat yang berhubung dengan satu tema itu dikumpulkan, disusun. Sebab ayat tentang keadilan misalnya itu tidak terkumpul dalam Quran itu. Ada 2 di Al-Baqarah, ada 1 di Ali Imran, ada 3 di Ad-Dukhan. Jadi semuanya itu dikumpulkan. Ayat-ayat tentang tema keadilan itu dikumpulkan dan dilihat bagaimana Al-Quran menangani isu keadilan itu secara utuh, ya, secara menyeluruh gitu. Nah, ini satu lagi pendekatan maudhu'i. Maudhu'i juga ini pun. Jadi begitulah kira-kira yang namanya tafsir al-maudhu'i itu. Tetapi sebelum masuk ke dalam tafsir maudhu'i, saya janjikan malam ini hanya pengantar kan. Ini tak usah masuk dulu. Saya cuma nak mengingatkan bahwa walaupun nanti kita akan memasuki pendekatan maudhu'i, namun tujuannya tidak usah menyeleweng dan menyimpang dari tujuan yang sebenar. Kita harus ingat bahwa Al-Quran itu adalah hidayah. Seperti disebut oleh Maududi misalnya, the real nature of the Quran is that this is the divine guidance, bahwa Al-Quran itu hidayah. The subject it deals with is man. Subjek yang ditangani oleh Al-Quran ialah manusia. Tentang manusia yang dibicarakan itu. Bukan jin sangatlah, gitu. Adalah surah jin tentang ya ma'syaral insi wal jin, tapi fokusnya manusia, bukan jin sangat. Jadi jangan cari alasan, oh ini ayatnya untuk jin, untuk kami. Oh ini fokusnya manusia. Yang tentang jin sedikit sangat. The subject it deals with is man. It discusses those aspects of his life that lead either to his real success or failure. The central theme, tema yang sentral, tema yang pusat ialah the expositions of the reality, penyerahan kebenaran, and the invitation to the right way based on it. The aim and object is to invite man to that right way and to present clearly the guidance. Bukan senang nak cari kuliah tafsir yang ada cakap putih, Jadi seperti yang tadi disebut bahwa manusia adalah subjek utama pembicaraan Al-Quran. Ya. The subject it deals with is man. Jadi tentang kita. Jadi kita melihat kita dalam Al-Quran itu, bukan melihat jin, melihat ayam atau melihat lembu, kerbau, melihat kita dalam Al-Quran. Sebab memang
subjek matternya adalah manusia. Manusia sebagai subjek utama dilihat dari sudut transformasinya, ya, dilihat dari sudut perubahan dan peningkatan keinsanannya. Ya. Bukan sangat manusia dalam bentuk kejadian fisikalnya, itu disentuh, tapi bukan soal itu sangat, tapi ialah transformasi kemanusiaan yang dialaminya, ya, peningkatannya mencapai derajat kesempurnaan keinsanan. Karena itulah Al-Quran menyebut berulang-ulang tentang sifat Al-Quran dan fungsinya, seperti ayat dalam surah Al-Hadid ayat 9, "Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas, liyukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kamu, membebaskan kamu, ya, untuk mentransformkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Entah berapa kali dalam Al-Quran, ya, kalimah minadh-dhulumati ilan nur itu diulang-ulang. Dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Artinya yang ditekankan di situ adalah fungsi Al-Quran sebagai kekuatan pembebasan, Al-Quran sebagai liberating force yang mengeluarkan manusia dari satu keadaan, membawanya ke satu keadaan yang lain. Dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada hidayah, dari kekafiran kepada keimanan, dari syirik kepada tauhid, dari kebatilan kepada kebenaran, dari kejahilan kepada keilmuan, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kemungkaran kepada kemakrufan, dan seterusnya. Dari mana ke mana, itu yang sangat ditekankan oleh Al-Quran. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur itu entah berapa kali, ya, diulang-ulang. Dirasanya wajar untuk kita menyatakan bahwa Al-Quran adalah suatu kekuatan pembebasan, a liberating force, dari jahiliyah, ya, sebagai faham dan sistem kepada Islam, akidahnya, syariatnya dan akhlaknya. Jadi transformasi manusia, ya, seperti kita lihat bukti-buktinya dalam sejarah awal Islam, yaitu generasi nuzulul Quran, generasi zaman turunnya Al-Quran, bagaimana transformasi manusia itu berlaku. Dari orang yang membunuh anak menjadi, kemudian yang dirubah menjadi orang yang penyayang, ya. Dari bapak penyamun misalnya dirubah menjadi seorang yang sangat concern dan prihatin dengan hak golongan miskin dan golongan yang melarat. Kita perlu melihat, ya, bila nak memahami Al-Quran itu, mau tidak mau kita terpaksa melihat generasi yang paling faham dengan Al-Quran, yaitu generasi waktu turunnya Al-Quran itu. Kita ini generasi yang entah berapa abad kemudian, ya, mereka itu adalah generasi yang paling paham. Sampai ilmu tafsir pun tak payah dan tak diperlukan ketika itu. Dah paham buat apa baca tafsir berjilid-jilid. Yang berjilid-jilid itu saya tak paham. Ya, begitu pahamnya sampai tak perlu ada. Waktu itu ilmu yang namanya ilmu tafsir belum ada. Tak ada yang namanya ilmu tafsir ketika itu.
Ya? Tak ada. Ilmu tafsir tidak ada, ilmu usul tidak ada, ilmu tasawuf tak ada. Sebagai ilmu, sebagai reality, sebagai amalan itu ada. Jadi sesuatu yang ada tanpa nama. Begitu. Paham tak maksud saya? Kalau tak paham, barangkali saya boleh pinjam kata-kata Al-Hujwiri yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris. Ini dalam konteks tasawuf. Tasawuf yang sekarang ini menjadi satu subjek dipelajari orang, ya, begitu rupa. Dulu tak ada nama subjek tasawuf, nama mata pelajaran tasawuf di zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tidak ada. Tapi dia kata tasawuf itu was a reality without name. But now it is a name without reality. Yang namanya tasawuf itu di zaman sahabat dulu satu reality. Semua sahabi itu sufi. Cuma nama tasawuf itu tidak ada. Sekarang subjek tasawuf itu ada. Dipelajari orang, ada mahaguru tasawuf, ada orang PhD tasawuf gitu. Tapi orang sufi tak ada. Tak ada. Sufi apa? Tengok TV hari-hari, tengok macam-macam. Kita lihat ya, supaya kita nanti mendapat manfaat ya, ketika mempelajari Al-Quran. Bagaimana generasi dulu memahami Al-Quran, menghayatinya, dan bandingkanlah dengan keadaan orang sekarang. Dan ini ditekankan oleh semua orang, termasuklah Syekh Muhammad Al-Ghazali yang saya sebutkan tadi. Beliau melihat ya, jauhnya perbedaan orang dulu baca Quran dengan orang sekarang baca Quran. Baca sama-sama baca, tapi orang dulu baca dapat apa, orang sekarang baca dapat apa. Ini yang disebutnya kanal awwalun yaqra'una al-Qur'an fayartafi'una ila mustawah, amma nahnu fanaqra'ul Qur'an fanashudduhu ila mustawana. Orang dulu-dulu membaca Quran, bila baca Quran martabat mereka naik mencapai standar Al-Quran itu ya, generasi silam membaca Al-Quran lalu meningkat setinggi piawainya, piawai standar Al-Quran itu dia dicapai. Tetapi kita kini membaca Al-Quran dengan menurunkan Al-Quran serendah tahap kemerosotan kita. Kita paksa standar Quran itu turun supaya kita layak gitu. Dan inilah kezaliman yang kita lakukan terhadap kitab suci Al-Quran, karena menurunkan standar Al-Quran itu sehingga kita yang sudah merosot ini konon mencapai standar Al-Quran gitu. Orang dulu bila baca standar dia yang naik mencapai standar Al-Quran. Sekarang memaksa merentap standar Al-Quran itu jatuh sehingga sesuai dengan tahap dia. Macam-macam kan orang sekarang baca Quran. Bila marah-marah pada seseorang, baca Yasin. Ya? Kau elok niatnya tu tak apa jugalah, minta ditunjukkan hidayat. Satu hal juga, kita bacakan Yasin bagi dia ciri. Ya. Coba anda fikir secara waras ya. Coba fikir secara waras ya. Masuk akalkah Tuhan turunkan Al-Quran qaulan tsaqilan itu hanya untuk menciritkan orang? Betapa korang hajarnya kita ni punya tak reti. Ya, Al-Quran sebagai doa yang ada syifa, boleh digunakan sebagai doa menyembuhkan macam-macam penyakit.
Tapi ada juga kesewenang-wenangan yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Menggunakan ayat Quran tidak pada tempat, salah. Ya. Kadang-kadang kita pun tak gerti ya. Kita yang baca Quran, baca tafsir macam-macam ni, heran kita macam mana ayat itu dibaca mengubat satu penyakit. Misalnya, tak ada kena-mengena dengan penyakit tu. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa. Wala talbisul haqqa tu dibuatnya ubat bisul. Mentang-mentang ada ayat wala talbisul. Saya tak mengerti kalau ya, apa kaitan ini dengan bisul misalnya ya? Wala talbisul haqqa tu jangan kau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Campur aduk kebenaran dengan kebatilan, apa kena dengan bisul? Cuma bunyi dia tu. Ini saudara sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana orang dulu baca Quran, dapat memahami dan menyerap Al-Quran lalu menghayati dan memperjuangkan. Katakanlah orang seperti Rabi ibni Amir. Rabi ibni Amir yang membaca Al-Quran, memahami dan menyerapnya lalu memperjuangkannya. Begitu, tidak cuma baca-baca kemudian syok sendiri, aku dah alim dah. Bukan macam itu. Dia segera bertindak. Karena itulah beliau dipetik sebagai orang yang berkata ketika memimpin angkatan tentera sampai ke satu daerah ya, lalu orang tawarkan dia macam-macam. Kami tahu engkau datang dari sebuah negara yang kering kontang, yang tak ada tumbuhan, tak ada padi, tak ada gandum, tak ada apa. Aku tahu kamu lapar. Ambillah berapa guni gandum kamu mau. Itulah yang dijawab oleh Rabi ibni Amir. Ma li hadza ji'na. Kami tidak datang untuk ini. Kami tak datang untuk itu semua. Tetapi kami datang ini dengan mission. Kami datang ke negeri kamu dengan mission linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Wa min juril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Rabi ibn Amir membaca Al-Quran, menangkap dan menyerap mesejnya, lalu berjuang menyebarkannya. Sesungguhnya Allah telah mengutus kami dengan misi untuk membebaskan manusia dari pengabdian sesama manusia kepada mengabdi ilahi, dari kezaliman agama-agama dan ideologi dan sistem-sistem tiranis kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Ungkapan ini abadi dalam sejarah, diulang-ulang orang. Dan ungkapan ini tidak lain sebenarnya dari perahan ya, sesudah dia membaca Al-Quran seutuh dan sepenuhnya itu, dalam beberapa kalimat ia rumuskan, dia perah jadi macam itu. Itulah sebenarnya message Al-Quran. Inti message Al-Quran ialah membebaskan manusia ya, min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, dari mengabdi sama manusia kepada mengabdi kepada ilahi ya, dari kezaliman segala macam sistem dan ideologi dan agama buatan manusia kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Itu tidak lain dari rumusan message Al-Quran. Dan Rabi ibni Amir mampu ya, menangkap, menyerap dan memperjuangkannya. Begitu orang dulu membaca Al-Quran. Demikianlah juga Umar Abdul Aziz misalnya. Umar Abdul Aziz khalifah yang sangat sibuk.
Khalifah mesti sibuk, mana ada khalifah yang tak sibuk? Mesti sibuk ya. Demikian sibuknya kalau sekarang ini orang tak sempat baca Quran. Tapi Umar Abdul Aziz pada hari yang sesibuk manapun tidak pernah berlalu satu hari tanpa dia membaca Al-Quran. Itu sudah menjadi rutinnya. Rutin dia itu. Paling sibuk baca 2 ayat atau 3 ayat. Tak payah panjang-panjang lah, tak payahlah habis satu halaman. 2 ayat pun jadilah. Jangan sampai berlalu hari tanpa membaca Al-Quran. Jadi pada saat sangat sibuk itu baca 2 ayat sambil dia berkata, hatta la akuna mimman ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Sambil membaca tengah sibuk sambil membaca 1 ayat 2 ayat itulah katanya. Hatta la akuna mimman ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mudah-mudahan dengan baca 1 ayat di tengah-tengah sibuk ini, aku tak termasuk dalam golongan yang meninggalkan Al-Quran. Alladzina ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Ini sebenarnya ayat Quran nih. Ayat dari surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Yang meninggalkan Al-Quran itu siapa? Yang meninggalkan Al-Quran itu ialah orang-orang Quraisy yang ketika dibacakan Al-Quran mereka lari, tak mau dengar, takut terpengaruh, takut syok gitu. Sebab siapapun ya, yang punya cita rasa membaca Al-Quran, dia mesti terpegun. Karena itu mereka mengelak, lari. Ada yang sumbat telinga ya. Sampai Nabi mengadu kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran. Ya Tuhan, kaumku itu meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan dan tak dipakai. Jadi terimbau oleh ayat ini ya, Umar Abdul Aziz ya, takut berlalu satu hari dalam kehidupannya tanpa membaca Al-Quran. Karena itu sesibuk manapun disempatkan juga dirinya membaca 2 ayat, 3 ayat. Satu malam ya, lepas isya dia membacalah 1 ayat atau 2 ayat. Kebetulan malam itu dia membaca ayat dari surah As-Saffat ayat 22 hingga 24. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Malam itu dia kebetulan baca 2 ayat itu. Tak banyak, 1 malam 2 ayat saja. Tapi rupa-rupanya dari isya, lepas isya sampai subuh 2 ayat itu. Apa dibuatnya? Kalau Melayu yang kita ni baca daripada lepas isyak sampai subuh kan, tak apa dapat juzuk. Dia dapat 2 ayat saja. Umar bin Aziz membaca Al-Quran semalaman itu cuma dapat 2 ayat. Macam mana boleh dapat 2 ayat? Kerana sepanjang malam itu ya, wa ma zala yukarriru qawlahu ta'ala waqifuhum innahum mas'ulun. Dia mengulang-ulang ayat ini, waqifuhum innahum mas'ulun. Ayat apa benar ni? Ini ayat tentang pemandangan hari mahsyar apabila Tuhan perintahkan para malaikat mengumpulkan orang-orang zalim. Semua orang-orang zalim yang pernah memberikan hak kepada yang tidak berhak, yang pernah menaikkan pangkat orang yang tak layak, yang pernah tahan gaji orang yang layak, apalagi yang pernah memberikan melentang kepada orang yang terlentang. Orang-orang zalim ini semuanya kumpulkan, disuruh malaikat cari. Sudah.
Nah, ini yang Umar Abdul Aziz terpempan pada ayat itu semalaman. Karena apa? Karena dia merasakan ini bayangan nasib dirinya nanti. Dia yang waqifuhum tuh, dia yang Tuhan perintahkan, tahan mereka, jangan pergi kemana-mana, jangan dimenangkan kemana-mana. Wahduhum ila siratil jahim, brief jalan ke neraka mana. Dia rasa dia yang nak kena tu. Dia tak nampak orang lain, dia nampak dia sendiri. Begitu rupa-rupanya orang dulu membaca Al-Quran, melihat dirinya. Dia tak melihat orang lain, melihat dirinya adalah Al-Quran itu. Di mana dia? Ay, kalau kita baca ayat teruk sikit, ni bukan aku ni. Ni. Ayo, kalau macam itu bila nak berubah, takkan berubah. Begitulah bedanya orang dulu dengan orang sekarang membaca Al-Quran. Karena itulah saya peringatkan, pendekatan apapun, pendekatan tradisikah, pendekatan modernkah, pendekatan maudu'ikah, yang penting bagaimana kita memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran itu untuk peningkatan diri kita sebagai manusia mencapai derajat keinsanan dan ketakwaan setinggi-tingginya. Terima kasih atas perhatian semua. Sehingga bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.